Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di suatu zaman, diakui atau tidak, namun kenyataannya orang-orang saleh kian berkurang. Orang-orang yang berada di atas agamanya dengan jujur sangatlah sedikit, sehingga hal ini menjadikan seorang hamba lebih sulit untuk mempertahankan agamanya. Sebab bagaimanapun pertemanan, persahabatan, perkumpulan, serta lingkungan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan agama kita tetap lurus atau semakin melemah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memberikan taujihat, bimbingan-bimbingan khususnya untuk hamba-hambanya yang beriman, supaya mereka bisa menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya, supaya mereka paham bahwa di sekitar mereka pasti ada orang-orang yang jelek, ada juga orang-orang yang baik, walaupun jumlahnya minoritas. Pada kesempatan kali ini, marilah kita perhatikan bersama-sama di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum
ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri-diri kalian, perhatikanlah jiwa-jiwa kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apabila kalian selalu berada di atas petunjuk, niscaya siapapun yang akan menyesatkan tidak akan bisa memudaratkan kalian. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian. Jami'a, seluruhnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka di saat itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian balasan dari seluruh apa yang kalian kerjakan di dalam kehidupan dunia. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Para bapak dan para ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, tidak terlepas dari orang-orang yang memberikan pengaruh buruk. Kadang-kadang kita bertempat tinggal di suatu lokasi, ya, di suatu wilayah, inginnya mengajak manusia kepada jalan yang baik. Ayo bersama-sama kita jalan menuju kepada jalan Allah. Namun tanpa kita sadari, ternyata justru malah kita terpengaruh dengan arus keburukan, kejelekan di sekitar kita. Karena kita sudah tidak bisa membedakan mana orang-orang yang baik, yang harus kita temani, yang harus kita jalin persahabatan, yang harus kita jadikan sebagai teman karib, yang harus kita percayai, dan mana orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Akhirnya bukannya kita membawa mereka sama-sama menuju jalan Allah, malah kita yang terpengaruh dengan keadaan buruk di sekitar kita. Namun bersamaan dengan itu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apabila kita berada di atas petunjuknya, apabila kita selalu berusaha untuk menjaga jiwa kita, menjaga diri kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita akan menjadi baik. Dan orang-orang yang akan memberikan pengaruh buruk tidak akan bisa biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yang pertama, alaikum anfusakum, perhatikan jiwa-jiwa kalian, jagalah diri kalian, berhati-hatilah dalam melangkah. Kemudian yang kedua, Allah ingatkan, apabila kalian berada di atas petunjuk, la yadurrukum man dhalla, siapapun yang akan menyesatkan kalian tidak akan bisa memudaratkan kalian semua. Karena di saat itu kita berada di atas kebaikan. Kalau orang sudah Allah kehendaki baik, maka siapapun yang akan mempengaruhinya, insya Allah tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus tahu karakteristik manusia, sifat khususnya mereka, perangai-perangainya mereka yang selalu berada di atas jalan kebenaran.
Maka ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 105 dengan ungkapannya begini: Idza aradallahu tabaraka wa ta'ala bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalatha khisal. Ingat-ingat ya semuanya oleh kita bapak-bapak ibu-ibu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada diri seorang hamba, laki-laki ataupun perempuan, suatu kebaikan, ja'ala lahu thalatha khisal, maka Allah menjadikan dia memiliki 3 perangai. Artinya kalau 3 perangai ini dimiliki oleh kita semua bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah kita menjadi manusia yang selalu dalam keadaan baik, gak perlu khawatir. Begitu juga kalau kita melihat ada orang lain memiliki 3 perangai ini, insya Allah keadaan dia baik-baik saja. Tidak perlu apa? Mengkhawatirkannya. Sebab Allah sudah berjanji, apabila 3 perangai ini dimiliki oleh seorang hamba, tidak akan bisa ada yang memberikan pengaruh buruk kepada dia. Yang pertama, menurut penafsiran Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, ialah at-tafaqquh fi dinillah. Apa artinya at-tafaqquh fi dinillah? Mau belajar, memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata belajar ilmu agama, berusaha untuk paham terhadap agama kita, merupakan fondasi yang paling utama keadaan kita menjadi baik. Maka konsekuensinya, orang yang tidak mau belajar ilmu agama sangat mengkhawatirkan keadaannya. Artinya kelurusan akidahnya, kelurusan keimanannya sangat dikhawatirkan, karena dia tidak mau belajar ilmu agama. Bagaimana hal ini tidak kita pastikan wahai teman-teman? Karena kita melihat ya, sering dengar bahkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis masyhur, terkenal sekali. Mungkin tidak sekali 2 kali, tapi berkali-kali kita sering dengar di beberapa kajian-kajian Islamiyah. Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya melalui sahabat Nabi Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Perhatikan teman-teman redaksi yang dididik oleh Nabi dalam hadis ini. Barang siapa di antara kalian yang menempuh suatu jalan, dia berharap di jalan tersebut mendapatkan ilmu agama, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala semakin memudahkan dia. Dengan sebab itu jalannya menuju surga. Artinya semakin kita dekat dengan ilmu agama, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah semakin dekat pula kita menuju jalan kebaikan. Ketika seorang hamba dalam hidupnya dimudahkan untuk menjadi orang baik, maka semakin dimudahkan untuk menuju jalan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan fondasi yang paling utama, benteng kita yang paling penting, barometer yang paling menentukan keadaan seorang hamba baik atau tidak. Dilihat dia bermalas-malas tidak dalam belajar ilmu agama.
Ya. Dia selalu cari alasan enggak untuk belajar ilmu agama. Kadang-kadang sebagian kita sudah menjadi kebiasaan kita belajar ilmu agama sepekan sekali. Ketika datang waktunya beralasan, saya nggak bisa datang deh karena ada ini ada itu. Padahal kebiasaan kita sudah apa? Sudah ditetapkan. Hadir dalam majelis taklim ilmiah satu pekan berapa kali? Satu kali. Saya tidak berkata mengharuskan jamaah di sini setiap hari setiap detik belajar ilmu agama. Tidak. Karena di antara kita kesempatannya berbeda-beda. Mungkin kalau para santri bisa menyempatkan waktunya setiap hari, setiap jam belajar ilmu agama. Tetapi ada selain mereka yang menjadi suatu ketetapan direncanakan bahwa saya insya Allah setiap 3 hari sekali. Orang lain mengatakan kalau saya sudah terbiasa sepekan sekali. Ada juga sebulan sekali, ada juga 2 bulan sekali. Kalau memang itu suatu kebiasaan kita, jangan sampai ketika datang waktunya langsung kita cari-cari alasan. Jadikanlah ilmu agama ini sebagai prioritas kita, Bapak-bapak Ibu. Pasti kita akan bisa hadir dalam suatu majelis taklim. Sebab yang inti dalam aktivitas kita berjalan atau tidak tergantung apa? Prioritas, ya kan? Kita kalau tiba-tiba baru sampai rumah nih, pulang kerja, atasan kita telepon, Mas, tolong 1 jam lagi Anda harus sampai di sini. Tempatnya saya Sherlock ya. Lo buat apa Pak? Kita meeting. Lo nggak bisa besok, pokoknya sekarang. Tapi kan ini mau hujan, saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Yang penting datang 1 jam setelah ini di lokasi ini dan itu. Sangat penting. Pasti kita jawabannya apa? Siap. Benar nggak? Karena kita takut kehilangan pekerjaan dan kita jadikan perintah dari bos kita, atasan kita sebagai prioritas. Walaupun kita baru sampai rumah pulang kerja, kita langsung bilang ke istri dan anak-anak kita, Abi berangkat lagi ya. Loh kenapa? Ini ada panggilan mendadak, sangat penting. Cuacanya mendung, mau hujan, pakai jas hujan. Yang nggak punya mobil. Bagaimanapun saya harus datang karena itu sebuah prioritas. Maka kita kembalikan kepada kebiasaan kita dalam belajar ilmu agama, Bapak-bapak Ibu. Kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang kita rencanakan, apabila datang waktunya harus datang. Karena kita sudah menganggap belajar ilmu agama, berusaha paham terhadap agama kita ialah suatu prioritas yang tidak boleh tidak, tapi harus dikerjakan, harus dilakukan. Ibarat dikata kalau makanan, antara makanan pokok dengan cemilan. Nah, kita sehari belum makan nasi, nyari-nyari enggak, Bapak-bapak? Nyari-nyari. Tapi kalau kita sehari belum makan pilus Garuda, kira-kira nyari nggak, akhi? Enggak kan? Nggak masalah saya sehari nggak makan pilus Garuda, karena cemilan. Kalau nasi, makanan pokok. Begitu pula kalau kita anggap ilmu agama sebagai cemilan, luput darinya nggak masalah, it's okay. Tetapi kalau ini makanan pokok kita, harus kita kerjakan, harus kita dahulukan. Dan yang paling penting kita yakini, dengan adanya kita terus berusaha mempelajari ilmu agama sehingga kita bisa paham terhadap agama kita, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin memudahkan kita menuju jalan kepada surga. Ada sebuah hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan dari sahabat Nabi Muawiyah. Ini hadis juga sangat terkenal.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa di antara kalian yang Allah kehendaki suatu kebaikan, niscaya Allah akan memberikan pemahaman kepada dia terhadap apa? Agamanya. Artinya orang kalau bisa paham agamanya, insya Allah keadaan dia baik. Berarti benar ya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, bahwa perangai yang pertama, benteng kita yang paling penting untuk menjadi manusia dalam keadaan baik terus menerus ialah at-tafaqquh fi dinillah. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu tergantung kebiasaan kita yang sudah kita tentukan sendiri. Ada di antara kita yang sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Ada di antara kita yang memang sebulan sekali. Nah sekarang kalau kita menentukan belajar ilmu agamanya sebulan sekali, giliran datang waktunya ada alasan, berarti kan nunggu bulan berikutnya, ya kan? Lama enggak? Lama. Apalagi kalau orang sudah menentukan karena kesibukannya mungkin ya, atau macam-macam. Kalau saya sih 2 bulan sekali. Begitu datang waktunya ada alasan, akhirnya jadi 4 bulan sekali. Itu enggak sepatutnya bagi kita ya. Tidak ada ruginya orang datang ke suatu tempat, di situ mempelajari ilmu agama. Bahkan dari rumahnya sudah tercatat langkah demi langkahnya pahala serta derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perangai yang kedua, ikhwatul iman azzani wa azzakumullah, manusia menjadi baik keadaannya apabila az-zahada fid dunya. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan kalau manusia tersebut bersikap zuhud dalam kehidupan dunia, artinya memperlakukan dunia itu sebatas perlunya dia, tidak secara berlebihan. Apabila dunia tersebut hilang, ya berarti dia meyakini apa yang di sisi Allah jauh lebih baik. Itu namanya apa? Zuhud. Zuhud itu bukan identik dengan pakaian compang-camping, ya, atau kendaraannya harus butut, sepedanya harus ontel, motornya harus mogok-mogokan. Bukan begitu identik zuhud. Tetapi ketika pada hati seorang hamba memperlakukan dunia tidak secara berlebihan, apabila Allah memberikan kepada dia kekayaan, dia jadikan dunia tersebut untuk membantu ketaatan terhadap Allah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba kemiskinan, dia bisa bersabar dan meridhoi. Itu namanya apa? Zuhud. Namanya apa? Zuhud. Seorang manusia di saat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesuksesan dunia, maka dia jadikan bahwa dunia yang dia miliki harus dia rubah menjadi rezeki sehingga bermanfaat dalam mentaati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau pernak-pernik kehidupan dunia yang kita miliki semakin menjauhkan kita dari agama, hakikatnya itu bukan rezeki, ikhwan. Hakikatnya itu bukan apa? Rezeki, tetapi fitnah dunia. Dan antara fitnah dunia dengan rezeki berbeda. Karena kalau rezeki konotasinya selalu baik, mulia. Kalau rezeki itu konotasinya selalu mencukupi seorang hamba berapapun nominalnya. Tetapi kalau fitnah dunia, konotasinya selalu buruk, melalaikan, membinasakan. Seperti yang Allah firmankan, alhaakumut takatsur, akan membinasakan kalian berbanyak-banyak dalam harta. Demikian juga Allah berfirman, wa gharratkumul hayatud dunya, kehidupan dunia seringkali yang melalaikan kalian.
Nabi juga pernah bersabda, dunia ini bisa membinasakan kalian sebagaimana dahulu orang-orang sebelum kalian dibinasakan dengan sebab kehidupan apa? Dunia yang mereka miliki. Berarti kita bisa introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Nanti kalau pulang ke rumah, kita lihat barang-barang dunia yang kita miliki. Ini semua kita jadikan sebagai bahan untuk membantu mentaati Allah, atau malah menjadikan kita lalai dari agama Allah. Kalau memang semakin lalai, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, rumah yang kita miliki, berarti ini fitnatun dunya. Orang zuhud akan menjadikan kehidupan dunianya sebagai sarana untuk bisa membantu dalam mentaati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi kemiskinan, orang yang zuhud akan meridhoi. Karena Rasulullah bersabda, "Wardha bima qasama rabbuka takun agnan nas." Ridhoilah apa yang sudah Allah bagi untukmu, niscaya kamu akan menjadi raja dunia yang paling kaya. Masya Allah. Rasulullah menjadikan raja dunia yang paling kaya ialah seorang hamba yang selalu meridhoi ketetapan siapa? Allah. Kok ternyata saya berpuluh-puluh tahun menikah belum punya rumah. Tetangga saya baru aja 2 tahun menikah sudah beli rumah, beli mobil, beli Ferrari, beli BMW dan yang lain sebagainya. Nggak perlu jealous, ya. Itu sudah Allah bagi. Memang sih saya pengen kaya, tapi ya gimana lagi? Allah menginginkan saya seperti ini. Saya udah berusaha. Dan saya yakin keinginan Allah lebih baik dibandingkan keinginan saya. Itulah orang-orang yang zuhud, ya. Memperlakukan dunia seperlunya, biasa-biasa aja, tidak berlebihan. Sehingga pantaslah ketika seorang manusia zuhud, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah. Ketika semakin dicintai oleh Allah, maka keadaan dia akan baik-baik saja, insya Allah. Ini peranan yang kedua yang dinyatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurati rahmatullah alaih. Ikhwatal iman azzali wa azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perangai yang ketiga ialah al-basirah fi uyubin nafs. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, keadaannya akan baik-baik saja, maka Allah berikan kepada dia al-basirah. Basirah itu dibahasakan dalam bahasa kita ilmu yang sangat dalam, teliti, ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Ini basirah fi uyubin nafs, dalam memahami kekurangan jiwanya. Artinya Bapak Ibu, orang yang selalu paham dan selalu menyibukkan diri terhadap kesalahan, terhadap aibnya sendiri dibandingkan aib dan kesalahan orang lain, maka keadaan kita, keadaan orang tersebut insya Allah akan menjadi baik. Apalagi kita paham, ya, yang namanya jiwa kita ini seperti yang dinyatakan dahulu oleh Nabi Yusuf, dan Allah kisahkan dalam surat Yusuf, la ammaratun bisu. Jiwa selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Kalau ada hal-hal yang buruk kita lihat, jiwa mengatakan, ayo deketi, ayo lakukan, ayo pegang, ayo ambil, dan seterusnya, ya. Itulah jiwa kita, memberikan bisikan begitu. Kemudian kalau jiwa seperti ini keadaannya berkolaborasi, bersatu dengan syaitan, akan menjadi lebih dahsyat, sehingga menjerumuskan kita kepada neraka jahim. Iyadzan tabaraka wa ta'ala. Makanya Islam
memerintahkan kepada setiap hamba untuk selalu sibuk terhadap kekurangan apa? Jiwanya. Kok saya begini ya? Ada yang salah deh. Saya harus perbaiki. Kok saya melihat ini nggak bisa ambil ya? Padahal itu suatu kebaikan. Saya harus memperbaiki. Terus diintrospeksi. Berbeda dengan orang setiap harinya selalu sibuk dengan meneliti, mencari-cari kesalahan orang lain. Maka justru orang yang seperti ini, dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, akan menjadi benalu buat kita semua. Keadaan orang tersebut tidak akan baik karena selalu menyibukkan untuk cari-cari kesalahan orang lain. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah subhanahu wa ta'ala pernah berkata, "Man ishtaghala bi uyubin nas faqad ummiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu." Barang siapa di antara kalian yang selalu sibuknya dengan aib orang lain, maka sungguh mata hatinya dibutakan dan bikin capek saja badannya. Berarti keadaan dia baik enggak? Enggak baik. Makanya perlu adanya basirah, lebih dari sekedar ilmu. Kalau ilmu kan pengetahuan ya, basirah lebih mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan bagi seorang dai yang mau menyeru kepada jalan Allah harus memiliki ilmu atau basirah? Basirah. Supaya ketika dai menyampaikan ilmu tidak terjadi apa-apa. Karena dia punya basirah. Tidak semua ilmu yang dia miliki cepat-cepat disampaikan, tetapi ada beberapa ilmu yang ditunda, jangan disampaikan dulu. Mungkin para hadirinya belum bisa memahami. Ketika dia menyampaikan ilmu di suatu wilayah, lingkungan para santri, dia akan menyampaikan ilmu yang sesuai dengan porsi mereka. Ya kan? Itulah basirah yang dimiliki oleh seorang dai. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi jauh lebih dari itu. Dan kita diperintahkan Bapak Ibu untuk memiliki basirah fi uyubin nas, atau fi uyubin nafs, bukan nas ya, fi uyubin nafs. Memiliki pengetahuan yang sangat mendalam akan kekurangan jiwa kita. Setiap hari kita harus paham bahwa Bapak Ibu teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan di hadapan jiwa kita jalan-jalan keburukan kebaikan, sehingga nanti kita bisa memilih dan kita bisa menentukan. Namun segala sesuatunya ada pertanggungjawaban di sisi siapa? Allah. Dengan demikian, dari ucapan Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, kita sudah menemukan 3 karakteristik apabila dimiliki oleh seorang manusia, dia akan menjadi baik insya Allah. Adapun yang keempat, mungkin sebagai penutupan kajian kita ya, kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu." Ini sangat penting, perangai yang keempat ya. Senantiasa manusia dalam keadaan baik-baik saja. Dengan syarat, berarti ada syarat dan ketentuannya menurut Nabi. Malam yatahasadu, selama di antara mereka hidup tidak saling iri dengki. Artinya kalau kita hidup dimanapun kita berada, berapa tahun dan kapanpun waktunya, tapi kita masih punya sifat hasad, saling iri dengki, maka kita tidak akan menjadi manusia yang baik. Sebab kedengkian ini merupakan permusuhan.
sebab utama, faktor yang paling nonjol ya, terjadi permusuhan, pertikaian, ialah karena apa? Adanya sifat hasad. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, ala inna likulli ni'amillahi abda. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap orang yang mendapatkan karunia nikmat Allah pasti akan punya musuh-musuhnya. Para sahabat bertanya, wa man abda'un ni'am ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud musuh nikmat-nikmat Allah? Nabi menjawab dengan membacakan surat An-Nisa, alladzina yahsuduna nasa bima atahumullahu min fadlih. Musuh kenikmatan ialah orang yang hasad terhadap yang lain dengan sebab karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada orang lain tadi. Ini bahaya. Ya. Kalau kita punya hasad, pasti berbahaya dalam kehidupan kita. Kita paham hasad itu punya dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, nggak suka melihat orang lain senang, sudah disebut apa? Hasad. Nggak suka lihat saudara kita senang, nggak suka lihat tetangga kita senang, nggak suka lihat teman kita senang, sudah dinyatakan apa? Hasad. Tingkatan yang kedua yang lebih berbahaya lagi, berusaha menghancurkan, menghilangkan karunia yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Dan yang namanya pendengki, bapak-bapak, ibu-ibu, akan melakukan sekian banyak cara untuk orang yang dia dengkiin, ya. Meskipun dengan cara membunuhnya, kalau mampu akan dia laksanakan. Itu buruknya sifat dengki. Kita bedah Al-Quran. Iblis alaihi laknatullah kenapa memusuhi Nabi Adam? Apa yang membawakan dia memusuhi Nabi Adam? Karena apa? Iri. Dia menganggap aku kan senior. Nah, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, aku sudah ada. Bahkan Allah sempat memberikan kepercayaan kepada iblis untuk menjaga surga. Begitu datang Nabi Adam, ternyata Allah muliakan, Allah berikan kelebihan. Bahkan para malaikat disuruh sujud di hadapan siapa? Nabi Adam. Seumur-umur nggak pernah Allah memerintahkan malaikat sujud di hadapan apa? Iblis. Dan situlah iri. Makanya iblis memusuhi Nabi Adam. Kisah yang kedua dalam Al-Quran, ya, terjadi di antara dua putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan Habil. Kenapa saling bertengkar, bahkan saling membunuh? Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah. Karena Qabil merasa iri terhadap Habil. Nggak pandang saudara, pokoknya saya bunuh. La aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Dan terjadi nggak pembunuhan waktu itu? Terjadi. Bahkan pembunuhan pertama di alam muka bumi ini ialah dilakukan oleh Qabil. Maka pembunuhan-pembunuhan berikutnya sampai zaman kita sekarang, sampai zaman berikutnya, kalau terjadi, Qabil menanggung dosa jariyah. Na'udzubillah. Kisah yang ketiga, yaitu yang dialami oleh Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa kok saudara-saudaranya Nabi Yusuf jahat terhadap Nabi Yusuf? Allah ceritakan dalam surat Yusuf karena mereka iri. Mereka mengatakan dalam briefingnya, ya, waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 9 kurang lebih, ya, mengatakan, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kenapa kok Yusuf dan saudaranya, yaitu adiknya Bunyamin, lebih disayangi, lebih dicintai oleh bapak kita, yaitu Nabi Yakub, dibandingkan kita, padahal kita jumlahnya lebih banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin. Perhatikan, ini sangat penting. Orang yang hasad berani menyalahkan siapapun, meskipun orang tuanya. Mereka menyalahkan Nabi Yakub. Inna abana lafi dhalalim mubin.
Sungguh bapak kita ini berada dalam kekeliruan yang sangat nyata. Coba, orang tuanya disalahin, ya, sopan kan? Nggak sopan. Tidak sekedar itu, langsung menghasilkan keputusan rapat. Uqtulu Yusufa awitrahu arqa. Kalau begitu kita bunuh aja Yusuf atau dibuang ke dalam sumur hidup-hidup. Terjadi nggak waktu itu? Terjadi. Na'udzubillah. Begitulah orang apabila masih dalam hatinya punya hasad, nggak akan jadi orang baik. Makanya Nabi mengingatkan, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Dengan demikian kita memiliki 4 perangai ya yang harus diperhatikan bersama. Manusia menjadi dalam keadaan baik terus-menerus kalau dia belajar ilmu agama, kalau dia zuhud terhadap kehidupan dunia, kalau dia selalu memperhatikan kesalahan dirinya, kalau dia membuang jauh-jauh dari sifat apa? Hasad. Allah Ta'ala alam bisawab. Bapak Ibu sekalian, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah apa yang sudah kita pelajari mencukupkan kita semua. Dan semoga apa yang sudah dibahas pada pertemuan ini menjadi tambahan ilmu kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.